Haleluya, puji Tuhan. Mudah-mudahan remaja kasih Tuhan Yesus. Selamat sore. Selamat kita bertemu kembali dan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah khusus mudah-mudahan remaja sore hari ini. Mari kita berdiri bersama, nyanyi dan bersorak bagi Dia, Yesus Sang Penyelamat. Haleluya, Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tak berhenti menyembah-Mu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut
Kami bersyukur sampai hari ini kami masih beroleh beribadah kepada Engkau. Itu semuanya kemurahan Tuhan. Siapkan roh tubuh jiwa kami untuk kami menyembah, memuji, memuliakan akan nama Engkau. Dan Roh Kudus ada hadir mengurapi, memberkati setiap pribadi kami. Sehingga ibadah pemuda remaja pada sore hari ini menjadi berkat, mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Nama-Mu selalu ditinggikan, nama-Mu selalu dipermuliakan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berkat-berkat Allah tercurah bagi kita. Haleluya. Dengan satu hati, dengan satu hati, kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuh hidupku. Aku bersukacita. Haleluya. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu dengan satu hati. Dengan satu hati kami umat-Mu, kami undang Kau, mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Haleluya. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuh hidupku. Aku bersukacita. Mari kembali berdiri bersama. Undang Yesus hadir dalam tempat ini. Haleluya. Dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Terima berkat-Nya. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, tercurah penuh hidupku. Aku bersukacita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, tercurah penuh hidupku. Ya, aku bersukacita. Aku bersuka, aku bersuka, aku bersuka, aku bersukacita. Haleluya. Kita terus mau bersukacita
karena kita istimewa di hadapannya, karena kita istimewa menjadi miliknya. Haleluya. Yesus katakan sendiri, aku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ya ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Haleluya. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Yesus katakan ku istimewa. Haleluya. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Haleluya. Karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Katakan ku istimewa. Sekali lagi, haleluya. Ku istimewa. Haleluya. Si Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Biarlah setiap musim boleh berlalu dalam kehidupan kita, namun kebaikan dan kesetiaannya tetap ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Siapkan hati untuk firman-Nya. Kasih-Nya yang tak pernah habis dalam hidup ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak
layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bersyukurlah, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Mari kembali berdiri bersama. Semusim berlalu, Allah selalu memelihara, Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan Bapa, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Pujikan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, yang sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah janji bagi setiap kami Tuhan. Firman yang tak terbatas. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Saudari Vivi berdoa untuk firman Tuhan, dan kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Tuhan, silakan duduk kembali. Pemuda-pemudi remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kasih karunia Tuhan, kesempatan daripada Tuhan masih dapat kita nikmati. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kembali kita bersama-sama
belajar kebenaran firman Allah, langsung saja buka dalam suratan Roma. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai 30. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya yakin ini adalah ayat yang paling disukai oleh anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan bagi teman-teman kaum muda. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Ayat yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, seperti saya katakan tadi, menjadi kegemaran bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau membaca firman ini, sesuatu kekuatan yang baru dapat kita rasakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah ternyata turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Malam hari ini kita akan belajar kembali hidup dalam rencana Allah. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita hadapi, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan hari demi hari, rutinitas kita, aktivitas kita, ternyata semua terjadi tidak ada yang kebetulan. Firman Allah katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun aktivitas kita, yang kita dasari dengan iman, yang kita dasari dengan kebenaran, di situ ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi setiap kita mau melakukan aktivitas, setiap kita mau bekerja, setiap kita mau belajar, setiap kita mau berdoa, setiap kita mau pergi kemanapun, dasari semuanya dengan doa, dasari semuanya dengan ayat ini. Bahwa Allah sedang bekerja, Allah turut bekerja dalam setiap apa yang akan saya kerjakan. Dan Allah yang Allah kerjakan dalam hidup kita adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan, yang terjadi, yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, atau yang sudah kita hadapi, yang sudah terjadi, atau nanti yang akan kita hadapi, yang akan terjadi, yakinlah tidak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan oleh Allah. Semua yang terjadi, yang kita alami sudah ada dalam rencana Allah. Dari hal yang terkecil, firman Allah katakan bahkan sehelai rambutmu jatuh, tidak akan jatuh tanpa seizin Allah. Sehelai rambut kita, hal yang paling kecil, Allah punya rencana dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Dan firman Allah katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita bersyukur, kita menjadi anak-anak muda, kaum muda-mudi remaja, yang dipilih Allah dari semula. Firman Allah katakan, Mazmur katakan, sejak dalam kandungan ibuku, engkau menenun, engkau membentuk diriku. Jadi dari sejak dalam kandungan ibu, kita bersyukur, dari semula kita dijadikan, Allah sudah memilih kita. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Kita dipilih sendiri oleh Allah. Karena firman-Nya memang begitu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Jadi kita yang ada malam hari ini kita bersyukur karena kita dipilih Allah dari semula
ditentukannya dari semula, rencananya adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Yesus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula itu, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Kita dipilih, ketika kita ditentukan, kita dipilih. Ketika kita sudah dipilih, kita dipanggil oleh Allah. Ketika kita sudah dipanggil, kita memenuhi panggilan Allah, kita dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Tujuan terakhir, tujuan akhirnya adalah dimuliakannya. Kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi ada tahapan, ada rencana dalam kehidupan kita anak-anak. Yesus tidak asal pilih kita sejak dalam kandungan. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau kita dipilih Allah sendiri, itu sebuah kebanggaan. Bersyukurlah kita dipilih Allah, kita ditentukan Allah. Karena di dalamnya ada rencana yang luar biasa yang Allah sediakan. Rencananya yaitu kita dipilih, kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita dimuliakan. Rencana Allah adalah kehidupan yang kekal. Rencana Allah adalah rencana yang terbaik, bukan rencana kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kebaikan. Yang kita jalani saat ini adalah kita percaya kita berjalan dalam rencana. Apakah bisa kita keluar dari rencana Allah? Bisa. Sangat bisa. Karena iblis tidak akan tinggal diam. Ya. Iblis tidak mau anak-anak Tuhan, iblis tidak mau anak-anak muda hidup dalam rencana Allah. Maaf teman-teman, buatel. Iblis tidak mau kita rencana Allah dalam kehidupan kita itu berhasil. Jadi iblis selalu mengganggu rencana. Iblis selalu ada menyerang kita. Menyerang kehidupan anak-anak, menyerang kehidupan anak-anak muda. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan dalam suratan Roma ini gagal. Kita sudah dipilih. Tapi dalam proses rencana tahap berikutnya kita dipanggil, kita gagal. Karena kita tidak mau memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah untuk melayani, panggilan Allah untuk menjadi saksinya, panggilan Allah untuk memberitakan kebenarannya. Lalu berat bagiku, aku dipilih saja, aku nggak mau dipanggil, aku mau gini-gini aja. Akhirnya iblis berhasil. Kita hanya dipanggil tetapi tidak dipilih. Ketika kita hanya dipanggil tidak dipilih, apakah kita bisa ke tahap selanjutnya? Apakah kita bisa ke rencana Allah selanjutnya untuk dibenarkan? Tidak bisa. Karena ada tahapnya. Ketika kita dipilih, kita dipanggil. Ya, aku mau dipanggil. Ketika kita katakan, ya aku mau dipanggil Tuhan. Aku mau memenuhi panggilan Allah. Di situ pembenaran Allah terjadi dalam lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Kita dibenarkan. Ketika kita sudah dibenarkan, berarti kita memasuki tahap yang lebih lagi. Ketika kita dibenarkan, maka kita dimuliakan dalam Kristus, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus sudah sangat dekat. Saya percaya saat ini kita ada dalam tahap pembenaran. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, kita adalah anak-anak Tuhan, kita menjalani rencana Tuhan di tahap pembenaran. Kita anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakan. Hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan Allah. Ini tahapan rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan hati-hati kita bisa keluar dari kita bisa melenceng dari rencana Allah. Karena Petrus katakan, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Menantikan siapa yang dapat diterkam. Sehingga rencana Allah gagal dalam kehidupan.
Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga, berwaspada. Kita harus menjaga diri, menjaga iman kita, menjaga kehidupan kita, supaya kita tetap ada dalam rencana. Kita akan belajar beberapa hal yang dapat membuat kita terus hidup dalam rencana Allah. Kita belajar yang membuat kita terus bertahan dalam rencana Allah. Tidak goyah, tidak jatuh. Aku mau tetap hidup dalam rencana Allah. Yang pertama, kita harus memelihara dan meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita lihat dalam Injil Yohanes 15. Injil Yohanes 15. Ayat yang keempat, Injil Yohanes 15, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Injil Yohanes 15, ayat 4 sampai 6. Saya bacakan bagi teman-teman. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 4 saja kita baca. Jadi di sini dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita bersekutu dekat, bersekutu erat dengan Tuhan. Berhubungan erat, berhubungan dekat dengan Tuhan. Di sini diumpamakan ranting dan pokok. Jadi ranting itu harus menempel pada pokoknya, supaya ranting itu sesuai dengan rencana pohon itu menghasilkan buah. Kalau ranting itu tidak menempel, berarti ya rencananya pohon untuk mengalirkan buah ke ranting itu gagal. Jadi hal yang dapat membuat kita terus hidup dalam rencana Allah adalah kita terus melekat kepada Tuhan. Kita terus mendekat kepada Tuhan. Kita pelihara, kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Berdoa, saat teduh, renungan, firman Tuhan, beribadah. Kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam aktivitas sehari-hari terus ingat Tuhan. Terus ingat firman-Nya. Untuk kita menjaga diri kita dari segala iblis yang sudah bersiap-siap mengaum-aum, mencari celah. Kita pelihara, kita tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Kita terus melekat seperti firman Allah tadi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita erat, kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita selalu ada, kita selalu berjalan dalam rencana Allah. Kita lihat contoh dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Kehidupan Daniel, apa yang dialami Daniel sudah direncanakan oleh Allah. Ketika di usia muda, sepertinya Daniel sudah tidak memiliki pengharapan untuk masa depannya. Ketika bangsa Israel dalam pembuangan ke Babel, menjadi orang buangan. Tetapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan Daniel. Karena ternyata Daniel salah satu anak muda, salah satu anak-anak Tuhan yang memelihara persekutuan dengan Tuhan. Ditunjukkan dalam ayat.
Jadi Daniel dalam keadaan apapun, dia terus bersekutu dengan Tuhan. Menjaga, memelihara hubungannya dengan Tuhan. Memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Jadi ketika dia dibuang, dia dapat kesempatan untuk bekerja di istana. Dengan terus memegang teguh persekutuannya, hubungannya dengan Tuhan, memegang teguh firman Tuhan, dia dijadikan orang penting. Sampai pada titik ini, Daniel pun dengan ancaman yang luar biasa oleh Raja Darius, Daniel tetap memelihara persekutuannya. Sehingga Daniel tidak lepas atau tidak menyimpang dari rencana Allah. Untuk menjadikan Daniel orang pilihan Tuhan. Menjadikan Daniel berkat dimanapun dia berada. Daniel tetap berjalan dalam rencana Allah. Apapun ancaman yang dihadapi. Apapun rintangan yang dihadapi. Apapun yang menghalangi Daniel untuk keluar dari rencana Allah. Daniel tidak mau lakukan. Daniel tetap memelihara, meningkatkan persekutuannya dengan Tuhan. Sehingga rencana Allah benar-benar nyata terjadi dalam kehidupannya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, bahwa siapa saja yang tidak mau menyembah Raja Darius akan dibuang ke gua singa, Daniel tetap pergi ke rumahnya. Kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, dan Daniel tetap 3 kali berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Persekutuan yang terus dibina oleh Daniel, seperti yang biasa dilakukan. Itu membuat Daniel kuat. Membuat Daniel tetap bertahan dalam rencana Allah. Membuat Daniel terus hidup dalam rencana Allah. Kita mau jaga selalu persekutuan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap terus hidup dalam rencana Allah. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Kita lihat kembali ke Roma, untuk membuat kita terus hidup dalam rencana Allah, hiduplah dalam ketaatan. Roma 5 ayat yang ke-19. Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dalam hal ini kita kembali tertuju, contohnya adalah kepada Yesus. Yesus datang ke dunia, ada sebuah rencana yang besar yang mau Allah kerjakan bagi kehidupan umat manusia. Bagi Yesus sendiri, bagi anak Allah, dan bagi kehidupan semua umat manusia. Sebuah ketaatan yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia masih ada di dunia dalam pelayanannya, dalam segala aktivitasnya, dalam segala kegiatannya, dalam setiap apa yang dikerjakannya, dia selalu taat kepada perintah Bapaknya, yaitu Allah yang mengutus dia. Kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus tetap mengerjakan rencana Allah dalam kehidupannya. Sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus sengsara, sekalipun dia harus diejek, diolok, tidak disukai sana sini, keroyok, bahkan sampai mati disalibkan, dia tetap taat. Dia kerjakan itu semuanya. Demi apa? Demi Yesus terus hidup dalam rencana Allah. Karena rencana besar Allah harus terjadi. Yesus mengemban tanggung jawab. Dan dengan ketaatan Yesus, Yesus tetap ada dalam rencana Allah. Tetap berjalan dalam rencana Allah.
Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan, bahkan iblis sendiri pun datang melawan dia, mencobai dia. Tetapi karena ketaatannya Yesus tetap tertuju kepada rencana Bapa. Mari kita belajar untuk taat, melakukan setiap kebenaran firman. Supaya kita tetap bisa hidup dalam rencana Allah. Supaya rencana Allah seperti yang dikatakan oleh suratan Roma tadi nyata terjadi dalam kehidupan kita. Itu sudah dialami oleh Yesus. Ketika Yesus taat bahkan sampai mati di kayu salib, kemuliaan nyatakan dalam kehidupan Yesus. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia dimuliakan, dia ditinggikan, dia layak disembah, dia layak dipuji sampai saat ini menjadi sumber kekuatan. Lebih lagi ketaatannya menghasilkan sebuah rencana yang luar biasa. Rencana Allah yang sudah dipersiapkan nyata terjadi. Dan kitalah hasil dari karya Allah. Hasil dari ketaatan Yesus. Kita dibenarkan. Kita diampuni dari segala dosa kita. Kita dilayakkan dan kita diberi kesempatan untuk kembali terima kemuliaan. Mari malam hari ini kita sama-sama belajar untuk hidup taat. Supaya kita terus ada dalam rencana Allah. Yang ketiga, kita mau bertekun di dalam iman dan jangan sampai mundur. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepada. Jadi pertahankan iman kita dan jangan mau mundur. Supaya kita tetap hidup dalam rencana Allah. Sebab itu jangan kamu melepaskan imanmu. Karena ada upah yang menantinya. Yaitu rencana Allah. Kemuliaan yang kekal menanti kehidupan kita. Dan kita memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Memperoleh apa yang direncanakan. Mari kita tekun dalam iman kita, dan jangan mau mundur. Sebab kalau kita mundur, maka Allah tidak berkenan lagi kepadanya. Kita mau pertahankan iman kita, jangan mau mundur. Tetap kuat di dalam iman. Sekalipun mungkin kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, kok tetap ayo, aku setia kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan. Tapi aku gak melihat masa depan yang cerah. Kok aku seperti ini saja. Jangan pernah mundur, jangan pernah kecewa, karena rencana Allah sedang berjalan. Rencana Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih rencana Allah bagi kita untuk kemuliaan. Jadi tetap pertahankan iman kita. Satu contoh teladan kita, yaitu Bapak Abraham. Kita lihat Ibrani 11, ayat 11. Ibrani 11, ayat 11. Karena iman, ia di sini adalah Abraham. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 25 tahun Abraham dan Sarah menanti janji Tuhan untuk beroleh keturunan. Selama itu Abraham tetap bertahan dalam iman. Tetap percaya
bahwa apa yang dikatakan Allah, apa yang difirmankan Allah pasti terjadi, pasti diketahui. Abraham sama sekali tidak ragu, dia tetap percaya. Dia mempertahankan imannya. Dia tekun, tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Dia tetap hidup dalam ketaatan. Dia tetap percaya bahwa apa yang Yesus kerjakan akan terjadi dalam kehidupannya. Sampai akhirnya hal itu nyata. Sehingga dalam imannya, dalam ketekunannya, Abraham beroleh apa yang dijanjikannya. Seperti dalam Ibrani ayat 10, pasal 10 tadi. Memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun harus menunggu ya. Rentang menunggu ini yang seringkali membuat kita lengah, yang seringkali membuat kita bosan, yang seringkali membuat kita lelah, capek. Sampai berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu janji-Mu? Sampai berapa lama lagi? Tapi disinilah Allah melihat ketekunan kita, melihat iman kita, melihat apakah kita mundur atau tetap maju. Abraham sudah buktikan itu, sekalipun lama, 25 tahun bukan waktu yang singkat, sangat lama. Bahkan ditambah lagi dengan usia Abraham yang sudah semakin tua. Firman itu terjadi ketika Abraham umur 75 tahun. Dan dia baru memperoleh anak ketika umur 100 tahun. 25 tahun dia. Tetapi dia tetap percaya, sehingga dengan ketekunannya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan. Dalam rentang menunggu, Abraham tetap mempertahankan kepercayaannya. Tetap mempertahankan. Kita mau belajar malam hari ini, pertahankan iman kita, kepercayaan kita. Apapun yang terjadi, karena kita punya apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu kemuliaan yang kekal. 3 hal ini, mari kita pelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam ketaatan. Mari kita mempertahankan iman kita, supaya kita hidup dalam rencana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati renungan kita malam hari ini. Kita mau sama-sama hidup dalam rencana Allah. Supaya rencana Allah itu dinabi. Kita dipilih, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dimuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari sama-sama bangkit berdiri. Angkat satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu, dalam karya. Kita mau yakini bahwa karya Allah itu sempurna dalam kehidupan kita. Kita mau hidup menggenapi rencana Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta hidup
bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman, rencana Tuhan adalah yang sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau sempurna, amin, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Mari murnikan kami, haleluya, dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Kau bersama kami Tuhan, sebagai bukti rencana-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kita masuk dalam doa. Saudara Rangga berdoa, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima Terima kasih. kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Firman-Mu ini penuh kebenaran dalam rencana-Mu. Penuh kebenaran saya taat ya Tuhan. Puji Tuhan, silakan untuk kembali. Kita akan beri persembahan buat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Pujikan pujian. Ku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, amin, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan mudah-mudahan di remaja kita istimewa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Dia punya rencana bagi kita yang teristimewa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pengumuman gereja. Minggu besok pagi pada anak-anak sekolah minggu jam 7:15. Kemudian dilanjutkan ibadah raya jam 8:30 pagi. Hari Selasa tetap ada persekutuan untuk generasi-generasi muda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kembali saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mau bersyukur Tuhan, syukur bagimu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah pemuda remaja malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya ini Allah bekerja. Lewat setiap puji-pujian kami, Allah bekerja. Sehingga pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Membangkitkan semangat kami untuk terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Kau beritakan bagi kami anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar kami boleh terus berjalan dalam setiap rencana-Mu. Karena kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini. Berkati setiap kaum muda-mudi remaja-Mu yang hadir malam hari ini. Berkati mereka dalam segala hal, terlebih dalam iman mereka ya Bapa. Supaya anak-anak muda-Mu di tempat ini tetap teguh dalam Engkau, hidup setia, hidup taat, hidup mempertahankan imannya untuk terus berjalan dalam rencana-Mu. Berkati dalam sekolah yang masih bersekolah, kuliahnya. Berkati yang sudah bekerja dalam pekerjaannya, rumah tangga, keluarga anak-anak muda-Mu di tempat ini. Allah memberkati, Allah memelihara anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Allah memberkati segala cita-cita, harapan, masa depan mereka. Allah turut bekerja di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus, sebentar kami pulang, Allah kiranya menyertai kami sampai tiba di rumah. Selamat kamu muda-mudi remaja yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.